Kehidupan koala si hewan lucu, imut, dan santai. Koala adalah hewan mamalia kecil hingga sedang yang ditemukan menghuni berbagai jenis hutan di wilayah Australia Tenggara. Terlepas dari penampilannya dan fakta bahwa mereka juga dikenal sebagai beruang koala atau koala bear. Koala sebenarnya termasuk hewan berkantung, tetapi koala sangat berbeda di antara keluarga mamalia yang beradaptasi khusus ini, sehingga mereka diklasifikasikan dalam kelompok ilmiahnya sendiri. Meskipun koala sekarang dianggap sebagai salah satu spesies mamalia yang paling ikonik di Australia, ketika para pendatang Eropa pertama kali datang, keadaannya sekarang sangat berbeda. Jutaan koala diketahui telah dibunuh setiap tahun untuk diambil bulunya. Koala adalah hewan unik yang terkenal hanya makan daun pohon eukaliptus yang mereka huni. Tetapi makanan ini sangat sulit untuk dicerna dan kekurangan banyak nutrisi penting yang merupakan kunci bagi kelangsungan hidup sejumlah spesies hewan. Saat ini, meskipun populasinya stabil dan tersebar luas, koala terdampak oleh hilangnya habitat karena area lahan yang luas dibuka setiap tahun untuk pemukiman yang sedang berkembang. Ingin tahu lebih banyak tentang koala? Tonton video ekor 7 ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Penampilan koala. Koala adalah salah satu yang paling karismatik di antara semua marsupial dengan wajah yang besar, lebar, dan bulat. Telinga berumbai putih yang membuatnya tampak seperti beruang kecil, ketiadaan ekor yang terlihat, dan hidung hitam mulus. Koala memiliki bulu abu-abu yang padat dan lembut, atau abu-abu yang lebih cerah di bagian bawah dan berbintik-bintik di bagian belakang. Karena fakta bahwa koala menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon, mereka telah mengembangkan sejumlah adaptasi untuk membantu mereka hidup secara arboreal. Ini termasuk memiliki anggota badan yang pendek dan kuat dengan ujung-ujung cakar tajam. Memiliki 2 ibu jari yang berlawanan dan 3 jari di masing-masing tangan membuat koala mampu menggenggam bahkan pada kulit kayu yang paling halus saat memanjat dan makan di pepohonan. Koala bergerak di pohon-pohon dengan melompat. Pertama, mereka mencengkram batang dengan cakar depan mereka, dibantu oleh bantalan cakar dan cakar kasar mereka, sebelum kemudian menggerakkan kedua kaki belakang mereka ke atas pohon bersama-sama, memungkinkan mereka untuk naik lebih tinggi. Persebaran dan habitat koala. Koala pernah tersebar luas di seluruh wilayah Tenggara Australia dan di sejumlah pulau di sekitarnya. Tetapi populasi koala, khususnya di selatan, musnah di beberapa daerah karena perburuan. Akan tetapi, mereka adalah hewan yang sangat tangguh dan mudah beradaptasi yang diketahui menghuni berbagai jenis hutan. Mulai dari hutan eukaliptus yang tinggi hingga daerah pantai dan bahkan hutan dataran rendah yang letaknya lebih jauh ke pedalaman. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka umum di banyak wilayah jelajah alami mereka saat ini, permukaan lahan tidak hanya membuat hilangnya habitat, tetapi juga memisahkan populasi dari satu sama lain, membuat mereka semakin terisolasi. Bukan hanya hilangnya habitat akibat aktivitas manusia yang telah menyebabkan penurunan populasi di daerah-daerah tertentu. Kebakaran hutan yang menyebar cepat juga dapat menghancurkan area lahan yang luas dalam hitungan menit dan sangat mempengaruhi populasi hewan lokal ini dalam prosesnya.
Perilaku dan gaya hidup koala. Koala adalah hewan soliter dan nokturnal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di siang hari tidur di cabang pohon eukaliptus. Makanan rendah energi mereka yang hanya terdiri atas daun berserat dari eukaliptus menyebabkan hewan ini menjalani gaya hidup yang sangat tidak aktif dan dengan senang hati dapat menghabiskan waktu hingga 18 jam sehari untuk tidur atau hanya duduk santai di pohon untuk menghemat energi. Segala sesuatu mulai dari tidur, makan, dan bahkan berkembang biak dilakukan di pohon-pohon meski akan turun ke tanah cukup sering hanya agar mereka dapat pindah ke pohon lain. Koala juga hewan yang tidak banyak bergerak, yang berarti mereka menempati wilayah jelajah tetap yang ukurannya dapat bervariasi tergantung pada kelimpahan makanan yang tersedia. Wilayah jelajah mereka lebih kecil di daerah yang punya lebih banyak makanan karena tidak perlu melakukan perjalanan sejauh ini. Meskipun wilayah jelajah koala jantan dan betina tumpang tindih, pejantan tidak akan mentolerir kehadiran pejantan lain yang mengganggu wilayah mereka dan akan bertarung dengan kejam dengan mencakar dan menggigit loh. Reproduksi dan siklus hidup koala. Selama musim kawin, koala jantan dapat didengar menghasilkan suara keras melalui hutan yang berfungsi baik untuk menarik pasangan betina maupun mencegah calon pesaing. Dalam komunitas koala, pejantan dominanlah yang kawin dengan kebanyakan betina. Meskipun jantan seperti betina dapat bereproduksi sejak usia 2 tahun. Perkembangbiakan biasanya tidak berhasil, kecuali koala jantan berusia antara 4 dan 5 tahun dan telah membangun dominasinya. Setelah masa kehamilan yang hanya berlangsung selama 35 hari, lahirlah satu joy anak koala seukuran lebah dan sangat terbelakang, dan segera merangkak tanpa bantuan ke dalam kantung di perut ibunya. Di sana dia akan menempel pada salah satu dari 2 puting susu dan tetap aman di kantong sampai disapih pada usia antara 6 dan 7 bulan setelah tumbuh secara dramatis. Koala muda kemudian menempel di punggung ibunya, di mana dia cenderung tetap bertahan di sana selama beberapa bulan atau sampai musim berikutnya di mana dia telah berkembang dan siap untuk meninggalkan kantong. Makanan dan mangsa koala. Koala adalah hewan herbivora yang hanya memakan daun pohon eukaliptus untuk bertahan hidup. Meskipun ada sekitar 600 spesies eukaliptus yang berbeda, koala tampaknya hanya memakan 30 spesies yang tergantung pada habitat di sekitarnya. Daun eukaliptus keras dan berserat dan sering beracun membuatnya tidak dapat dimakan oleh hewan herbivora lainnya. Tetapi hewan ini telah berkembang untuk mengisi celah dalam ekosistem ini dan memiliki kantong pipi besar tempat daun disimpan. Setelah penuh, koala kemudian mulai menggiling daun menjadi bubur menggunakan pipi datar dan beberapa racun, kemudian didetoksifikasi oleh hati. Hewan ini juga memiliki saluran pencernaan yang sangat panjang untuk membantunya memecah daun yang keras yang lebih dari 3 kali panjang tubuhnya. Untuk membantu proses ini, koala juga sering memakan tanah, kulit kayu, dan kerikil untuk membantu pencernaan tanaman berserat tersebut. Predator dan ancaman koala. Meskipun relatif kecil, kurangnya predator mamalia asli di Australia membuat koala dewasa memiliki sangat sedikit predator alami, dengan pengecualian burung pemangsa besar. Namun koala muda lebih rentan dan bisa dimangsa oleh sejumlah hewan yang berbeda termasuk ular.
Tetapi keduanya paling terancam oleh hewan peliharaan, terutama anjing, yang tidak hanya bisa menyerang hewan ini, tetapi juga diketahui menyebarkan penyakit ke populasi lokal. Ini sebenarnya adalah salah satu ancaman terbesar bagi hewan ini di daerah-daerah tertentu, karena sejumlah besar koala telah dipengaruhi terutama oleh bakteri Chlamydia, yang sebenarnya dapat diobati dengan antibiotik. Ancaman lain terhadap populasi koala saat ini meliputi hilangnya habitat akibat meningkatnya pemukiman manusia, perkembangan wisata, dan kebakaran hutan yang dapat menyebar dengan cepat di daerah semi kering. Populasi hewan ini di sejumlah pulau juga telah dipengaruhi oleh populasi berlebih karena meningkatnya jumlah individu, membuat persediaan makanan semakin menipis. Fakta menarik koala. Karena fakta bahwa koala menghidupi diri mereka sendiri dengan makanan yang hanya terdiri atas daun, mereka tidak perlu minum karena mereka mendapatkan hampir semua air yang mereka butuhkan melalui makanan mereka. Namun hidup dengan makanan yang sangat rendah nutrisi telah menyebabkan koala mengembangkan otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya, karena organ ini dapat menyerap habis pasokan energi tubuh. Setelah menghabiskan 6 bulan pertama kehidupannya dengan susu ibunya, bayi koala kemudian harus mencoba makan makanan padat dan yang pertama adalah kotoran lembut ibu mereka. Koala muda diperkirakan melakukan hal ini karena kotoran lembut ibu mengandung sejumlah mikroba yang membantu mereka melawan penyakit dan mulai mencerna daun eukaliptus yang keras dan berserat. Hubungan koala dengan manusia. Koala pernah berlimpah di seluruh hutan Australia Tenggara, tetapi perburuan yang intens untuk bulu lembut mereka di awal abad ke-20 menyebabkan penurunan populasi secara drastis dan bahkan kepunahan lokal di beberapa daerah. Ketika industri mencapai puncaknya pada tahun 1924, 2 juta bulu koala diperdagangkan dan akhirnya menyebabkan kemarahan publik atas situasi tersebut. Sejak saat itu, perburuan hewan ini telah dilarang dan manajemen populasi telah melihat jumlah meningkat sekali lagi. Meskipun jumlah populasinya meningkat, hewan ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia di sebagian besar wilayah alami mereka, terutama dalam bentuk hilangnya habitat, karena area lahan yang luas dibuka setiap tahun untuk pembangunan dan pertanian. Hewan ini adalah salah satu spesies mamalia yang paling terkenal dan berharga di Australia dan ditemukan pada banyak lambang. Dan dalam cerita tidak hanya di Australia, tetapi juga di seluruh dunia. Status konservasi koala dan kehidupan koala hari ini. Saat ini, koala terdaftar oleh IUCN sebagai hewan yang tidak memiliki kerentanan terhadap kepunahan di lingkungan alaminya dalam waktu dekat. Jumlah populasinya tidak hanya stabil dan tersebar luas, tetapi mereka sebenarnya terlalu tinggi di beberapa daerah, di mana 10.000 ekor telah dipindahkan kembali ke daratan Australia selama 75 tahun terakhir, untuk mencegah populasi hewan ini di pulau tumbuh di luar kendali. Namun mereka menjadi semakin jauh dan terisolasi dari satu sama lain, yang dapat menyebabkan masalah di masa depan, dan sangat dipengaruhi oleh penyakit yang masuk di wilayah tertentu. Meskipun memungkinkan koala yang terinfeksi dan terutama yang telah diserang oleh anjing domestik dapat diberi pertolongan pertama oleh dokter hewan untuk membantu mereka di masa depan dan mencegah penyebaran besar ke seluruh populasi. Nah, selesai deh. Itulah pembahasan koala dari ekor 7. Seru kan? Pastikan untuk subscribe channel ini agar kami bisa terus bersemangat memberikan konten terbaik untuk Anda seputar dunia hewan.